Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Video kali ini saya akan coba laksanakan apa yang telah saya janjikan di video sebelumnya, yaitu mengimplementasikan single perceptron pada Microsoft Excel atau spreadsheet. Sebenarnya ini bukan video pertama, jadi sebenarnya saya udah buat video dengan judul yang ini, sudah saya upload. Tetapi setelah saya lihat ternyata ada yang salah di dalam datasetnya. Akhirnya, saya putuskan untuk buat video ulang dari judul yang sama. Ya kita saksikan aja lah, semoga di sini tidak ada lagi kesalahan ya, seperti video sebelumnya. Oke, kita langsung aja buka file yang akan kita pakai. Oke, di sini saya sudah punya file Excel. Di sini saya buat beberapa kolom. Pertama ada epoch. Epoch itu jumlah, eee, training dari seluruh dataset gitu ya. Kalau datasetnya ada 4, kalau seluruhnya udah kita train maka itu disebut satu epoch. Di sini ada X1, X2, dan di sini ada Y, yaitu, target yang kita mau. Karena kita menggunakan logika AND, untuk dataset biner, di sini datasetnya satu satu. Kalau satu dengan satu maka dia satu, satu dengan kosong maka dia kosong, kosong dengan satu maka dia kosong, kosong dengan kosong maka dia kosong. Ini adalah logika dari, berpikir, dari logika AND, kok logika berpikir. Jadi logika AND untuk menangani data biner dengan 2 parameter atau 2 atribut gitu ya. Teman-teman bisa cek lagi di video logika, matematika gitu ya, itu. Nah, di sini ada targetnya. Lalu pertama saya punya bias awal saya itu adalah satu ya. Ini bias awal saya. Lalu kita set, bobot awal kita gitu ya. Misalkan di sini saya mau pakai bobot 0, jangan 0, deh, 3, lalu kemudian W2-nya 2. Nah, di sini adalah output. Output itu adalah proses kita mengalihkan seluruh input X-nya dengan bobotnya ditambah dengan bias. Jadi ini sama dengan, eh, X1 dikalikan dengan W1, kita kurungin aja. Walaupun Excel sudah bisa memisahkan mana operasi yang harus duluan, nggak masalah supaya rapi. Lalu kemudian X2 dikalikan dengan, W2. Terakhir ditambah dengan bias. Oh sorry, ini bukan kali, tapi ini adalah jumlah. Oke, jangan sampai kita salah lagi. Jangan sampai saya salah lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah, bias kita, ini W1, W2, lalu ini outputnya. Output adalah X1 dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah dengan bias. Nah, sedangkan error adalah selisih dari target yang kita mau dengan output yang kita terima. Jadi error adalah, target dikurangi dengan output. Nah, di sini MSE belum akan kita hitung karena nanti MSE harus kita hitung setelah satu epoch selesai. Oke, ini kita sudah dapat, ini udah kita lakukan namanya feed forward. Nah, sekarang kita lakukan namanya back propagation. Bagaimana kita mengupdate bias dan kedua bobot. Pertama kita update dulu bobotnya ya. Kita ke sini dulu. Bobot itu sama dengan bobot sebelumnya ditambah dengan, learning rate. Kita learning rate dulu, learning rate-nya kita kunci supaya nanti kita bisa tarik ke bawah. Lalu kemudian dikalikan dengan input. Input itu adalah X-nya, X sebelum ini ya. X yang apa namanya, data sebelum ini, kan ini update bobot untuk data baru, berarti untuk yang sebelumnya dikalikan dengan error. Kita tutup, kita enter. Ini adalah W1 yang baru. Bagaimana dengan W2? W2 pun juga sama. W2 adalah W2 sebelumnya ditambah dengan learning rate. Learning rate-nya kita kunci dikalikan dengan, X2 ya, dikalikan dengan error.
Setelah itu kita enter. Ini adalah W2 yang baru. Lalu kemudian bias, bias itu sama, cuman dia nggak dikalikan dengan X. Bias yang baru sama dengan bias sebelumnya ditambah dengan learning rate. Ini learning rate-nya kita kunci, dikali dengan error, kurung tutup. Nah, di sini di data yang kedua kita punya bias yang baru, kita punya bobot yang baru, bobot W1 yang baru dan W2 yang baru. Lalu kemudian untuk error kita bisa tarik dari atas. Nah, untuk error juga kita bisa tarik dari bawah. Dari atas saja. Oke. Nah, kita udah lakukan untuk data yang kedua. Ini biasnya, update biasnya, ini update bobotnya, W1, ini W2, ini outputnya, dan ini errornya. Nah, sekarang ini hal yang paling kita tunggu-tunggu. Kita tinggal tarik aja dari atas ke bawah ya, untuk data ketiga dan data keempat. Jadi ini kita blok, lalu kita tarik ke bawah. Oke, ini sudah selesai di data terakhir. Kita lihat di sini, ini bias terakhir yang kita punya, ini bobot yang kita punya W1 dan ini W2 yang kita punya. Lalu kemudian ini output terakhir, lalu kemudian ini errornya. Nah, sekarang kita hitung MSE-nya. MSE itu adalah sama dengan setiap error dipangkatkan 2, lalu kemudian dibagi dengan jumlah data. Jadi caranya adalah ini dipangkatkan 2. Jadi ini dikali dengan ini. Iya betul ya. Jadi MSE itu dihitung berdasarkan error pangkat 2 dijumlahkan dibagi dengan seluruh data. Jadi ini pangkat 2, kita tutupin dulu. Kita tutup. MSE itu bentar, saya ingat lagi. Oh ya, MSE itu adalah benar error pangkat 2 ya. Lalu kemudian ditambah dengan ini pangkat 2, lalu kemudian ditambah juga dengan ini pangkat 2. Lalu kemudian juga terakhir ditambah ini pangkat 2. Ini hasilnya. Nah, ini harus dibagi dengan jumlah seluruh data. Jumlah seluruh data itu 4, jadi kita bagi dengan 4. Oke, 9,2273 ya, 9,2273. Ini nilai mean square errornya. Oke, di epoch yang pertama. Nah, sekarang kita akan coba tambah epochnya, tambah trainingnya. Ini jadi harus kita buat ke epoch yang kedua. Ini sama dengan yang ini ditambah 1. Lalu kemudian untuk dataset kita copy paste ke bawah. Oke, lalu kemudian untuk update bias, bobot 1, bobot 2, lalu kemudian output dan error. Ini kita tinggal tarik aja. Oke, lalu MSE kita copy dari sini dan pindah ke sini. Oke, ini adalah data ini adalah hasil learning di epoch kedua, di mana kita lihat di sini MSE-nya menurun lebih baik. Lalu kemudian ini errornya juga errornya sih mungkin relatif ya, tapi kita lihat MSE-nya dia lebih baik. Nah, oke. Kita akan masuk ke bagian yang lebih menyenangkan lagi berikutnya, yaitu kita tinggal copy epoch yang kedua ini ke bawah. Nanti kita akan dapat epoch ketiga dan seterusnya. Oke, ini jadi kita tinggal blok, copy, lalu kita paste ke sini. Nah, terlihat di sini MSE-nya dia semakin kecil. Nah, kita copy lagi yang ini, lalu kita paste ke bawah, MSE-nya semakin kecil. Nah, proses ini akan kita lanjutkan dengan target MSE-nya sampai 2 digit 0 di belakang koma, atau dia sampai tepat di angka 0. Jadi ini kita copy, kita paste. Oke, di epoch kelima kita belum dapat. Kita paste ke sini, epoch ke-6 belum dapat. Kita paste ke sini, epoch ke-7 belum dapat.
8, ini ngalangin ya, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ini oke, ini ngalangin nih. Gimana sih ngalangin ininya? Oke deh, 18, 19. Nah, oke. Di tadi di 18 kita sudah dapat ini ya. Oh, di 17 ya. Di 17 kita udah dapat angka 0 di belakang koma, kita akan teruskan sampai 2 angka di belakang koma. Ini 20, lalu kemudian ini 21, 22, 23, 24, 25. Teman-teman mohon bersabar ya. Ups. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, Kemon, 32, 33, 34, 35. Ups, ini ada sisa sebelumnya yang salah. 35. Di sini kita copy. Oke, ini 36, 37, 38, 39. Ini kalau ditarik bisa nggak sih? Oh, nggak bisa ya. Ini si nolnya ini dia berubah. Oke. Ini 39, 40, kita tidak menyerah. 41, 42. Aduh, ini ngalangin. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ini kalau di kopinya janganlah ya. Satu-satu aja biar kerasa perjuangannya. Sampai berapa tadi? 50, 51, 52, 53, 54. Oke, 55. 55 kita masih belum dapat. Kayaknya kita akan coba apa namanya? Kita fine tuning caranya, kita update learning rate-nya ya. Kita coba ganti learning rate-nya. Learning rate ini kan laju pembelajaran. Jadi learning rate ini menentukan seberapa jauh si pergerakan bobotnya ini berubah ya. Nah, kita coba update learning rate-nya karena kita lihat tadi sudah 55, kayaknya nggak ketemu-ketemu. Mungkin kita perlu percepat laju pembelajarannya supaya kita nggak terlalu lama untuk dapetin angka yang kita mau. Oke, learning rate-nya kita ganti, jangan gede-gede, ke 0,3 ya. Oke, otomatis dia akan berubah. Kita lihat di terakhir 55 dia masih belum dapat ya. Di sini dia malah cenderung statis ya. Di nilai seperti ini kita ganti ke 0,5. Oke, dia semakin baik. Oke. Hanya kita lihat di sini dia sudah semakin statis ya. Kita ganti aja ke 0,3. Oke. Kita akhiri saja ini proses trainingnya, epochnya di epoch ke 55. Di sini kita sudah dapat bias terakhir yang ini, bobot W1 terakhir yang ini, bobot W2 terakhir yang ini, lalu kemudian ini MSE-nya. Nah, proses training ini tentu dipengaruhi tadi oleh learning rate, juga dipengaruhi oleh tebakan angka awal yang kita set di sini ya, di bobotnya ya.
gitu. Nah, di sini kita set bobot awalnya itu 3 dan 2, dia terus berubah, MSE-nya dia semakin turun sebenarnya, cuman saya melihat di sini, eee, ini sebenarnya ini di sini dia mulai naik ya. Ini 0,1275444, di sini 46, 47, di sini malah 48, lalu di sini dia malah semakin naik ya, dia malah semakin naik. Kita coba mungkin, setting, bobot awalnya ini ya, kita ganti dengan bilangan desimal, misalkan ini 0,3, lalu kemudian ini 0,2. Ini MSE-nya di awal dia sudah, desimal, kita lihat semakin bawah tapi dia malah semakin, apa namanya, dia dia optimal di nilai ini ya, di MSE 0,127, 127.511. Oke, jadi lebih enak kita balikin aja ke awal, ini 3, lalu kemudian ini 2, bisa aja kita biasnya kita ganti dari 0, dari 0. Nah, gitu ya. Bisa aja biasanya dari 0 tapi dia akan terus mengupdate. Oke, gitu kita cek dulu datanya udah betul belum, ini kan 111, 100, 010000. Oke, datanya sudah betul, ini MSE-nya trennya sudah turun, sudah bagus, tapi dia nggak mencapai target yang memang kita mau ya. Oke, seperti itu. Nah, kita stop dulu di iterasi 55 ini. Ini persoalan seperti ini sebenarnya nanti akan diselesaikan di video-video selanjutnya. Problem ini harus diselesaikan dengan adanya fungsi aktivasi. Nah, pembahasan fungsi aktivasi akan ada setelah video ini. Jadi biar teman-teman, penasaran. Oke, nah ini hasil di epoch ke-55. Kemarin kan kalau kita coding pakai, apa namanya, pakai Keras kan kita bisa setting epochnya 1000, ya udah suruh dia jalan aja gitu ya, dia suruh maju terus. Oke. Nah, sekarang kita coba set, di sini, datanya sini X1, sini X2, lalu kemudian Y, B, lalu kemudian W1, W1, W2, lalu kita cek outputnya. Oke. Nah, di sini kita set satu-satu berarti satu, biasanya yang terakhir yang ini kita copy, kita pindahkan ke bawah tapi cuman value-nya saja bukan rumusnya. Kalau output dan errornya kita copy, kita pindahkan ke bawah, rumusnya ya. Jadi ini adalah output terakhir dari kalau kita masukin ini 111, maka dia dapat outputnya 0,5 ya dengan errornya 0,4. Kalau ini kita ganti dengan kita ganti dengan kosong, ininya harusnya kosong, maka dia dapat 0,03. Kalau ini kita ganti dengan kosong, lalu ini dengan 1, ini tetap kosong, dia dapat outputnya 0,14. Kalau ini kosong, ini harusnya kosong, dia dapatnya minus. Ya, jadi masih ada error dari proses learning yang kita lakukan. Nah, sampai di sini sebenarnya tidak ada masalah sih karena, konfigurasi yang kita pakai sebenarnya belum lengkap. Kita harus menambahkan fungsi aktivasi pada perhitungan yang kita punya. Tapi, eee secara umum prosesnya sudah tepat, di sini tanpa fungsi aktivasi yang khusus. Nanti fungsi aktivasi seperti apa nanti kita akan, belajar di video-video selanjutnya. Oke, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman bisa paham. Bagi yang mau file Excel-nya yang barusan saya pakai, bisa tulis di kolom komentar. Nanti, saya akan share berdasarkan request teman-teman di kolom komentar untuk, yang mau file Excel yang barusan saya pakai. Gitu ya, supaya kolom komentarnya rame. Ya, jadi sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.